Shalom saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa bersama-sama. Bapa yang berada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersama-sama Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang akan tolong untuk mereka yang belum tiba bersama dengan kami. Dan mereka pun boleh siap bersama-sama dengan kami, memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, yang selalu mengajar kami, setia membimbing kami, sehingga kami Tuhan boleh hidup ya Tuhan seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Engkau siapkan setiap kami Tuhan, boleh mengangkat, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bukan saja di saat ini, tetapi di dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Engkau memimpin dari awal hingga pada selesainya kebaktian ini. Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami para pelayan-Mu Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali, kami percaya Tuhan melawat satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita akan angkat pujian kita bersama. Allah itu baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus. kasih setianya Luar biasa, tak pernah berubah. kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan. Setiap benda, setiap manusia juga ya, pasti itu termakan oleh usia, oleh waktu. Tapi kasih setia Tuhan itu kekal ya, tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya, setia dalam hatiku. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.
nama Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan kekal selamanya, setia dalam hatiku. Kita akan sekali lagi menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Seringkali kita yang malah tidak mau mendekat kepada Dia. Kita yang kadang menggunakan kekuatan kita, membawa mau kita sendiri. Saat ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Untuk kita mau menghargai kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita mulai lagi dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu ya Yesus. Nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Aku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, Dalam roh dan Haleluya. kebenaran ku tinggikan sekali lagi. ku tinggikan Engkau Engkau layak Tuhan, Aku mulia Engkau. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Akbar Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit adalah trek-trek kemenangan. Karena Engkau menang dan Engkau layak ditinggikan. Tuhan, inilah hidup kami.
Setiap pribadi yang datang di ruangan ini sebagai jemaat-Mu, biarlah kami semua betul-betul ada posisi. Setiap pribadi kami penting di hadapan Tuhan. Setiap pribadi kami berharga di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya kami terus ingin memandang hidup kami dari kacamata keinginan dan kehendak Tuhan. Siapkan hati hamba-Mu dan semua jemaat untuk bisa jelas, karena roh penjelas, roh kudus, roh Kristus, roh iluminasi ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak dikasihi Tuhan. Ya, tentu kita patut bersuka cita, paling tidak mungkin sudah seminggu melewati berita yang sedang terus membawa kita masa transisi kenaikan BBM ya. ya luar biasa. Tapi tema saya bukan tentang BBM ya. Yang saya tertarik memang beberapa hari yang lalu beberapa atau WhatsApp group baik di sekolah saya, alma mater saya, mengupload satu candaan yang memang bikin ketawa juga ya. Ya, mungkin saudara dapatkan itu. Jadi ada ada selembar kertas ya, tulisan suami yang sayang pada istri ya. Jadi intinya beginilah. Mamiku yang kusayangi, istriku yang kusayangi, semua akan serba naik. Minyak naik, harga-harga naik. Tapi tenanglah. Aku tidak akan menaikkan uang bulananku. Saudaraku, ya jadi waktu baca itu indah sekali ya, pokoknya semuanya akan naik. Efek dari BBM, harga-harga naik, mungkin sewa ini sewa itu naik, tapi tenanglah jangan gelisah, ada yang tidak kunaikkan. Ya, uang yang kuserahkan padamu tiap bulan tidak akan kunaikkan. Ya. Saudaraku, barangkali memang tema khotbah saya pada pagi hari ini agak norak dengan situasi, agak sedikit benturan keras dengan situasi. Ya, saya sungguh diberkati firman Tuhan ini sebelum saya bagikan kepada saudara. Memang ketika kita membaca surat Korintus, hampir kebanyakan pikiran kita membayangkan suatu komunitas dan masing-masing mengambil bagian dalam komunitas sebagai perannya. Tapi ketika saya mendalami ternyata tidak hanya itu stressingnya, tapi stressingnya dimulai dari pribadi-pribadi. Setiap individu milik Tuhan, orang percaya, dipanggil untuk membangkitkan kehidupan yang saya kira lebih luar biasa, lebih luar biasa. Saya sungguh bersyukur bahwa patut setiap kita berpikir bahwa kita ini pribadi yang penting, dari dulu tidak penting bagi banyak orang menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan, amin. Menjadi sangat spesial di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kalau istilah spesial selalu orang tertentu. Tapi saya percaya di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, setiap orang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Katakan amin, amin. Semua kita. Loh Pak, kalau semua spesial lalu bagaimana membandingkannya? Memang tidak perlu dibandingkan. Cara kerja Allah di PL, di PB, kepada pribadi-pribadi, semua orang. Even hanya satu orang sekalipun, khas, unik dalam cara kerja Tuhan dan dalam keunikan orang dipakai Tuhan. Maka saya berani berkata bahwa setiap kita, sebagai orang percaya, yuk kita memandang, melihat diri kita sebagai yang penting dan sebagai yang sedang ditaruh Tuhan untuk ada dalam kepentingan yang lebih luas. Semua persoalan kita sebenarnya krisis dari diri kita yang tidak jelas bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya. Ketika kita kehilangan panggilan personal, tidak hanya panggilan kebersamaan, maka kita menjadi punya kegairahan.
Sekali lagi tema saya barangkali norak situasi. Karena semua orang berkata cooling down, atur lagi, ya, persembahan jangan berhamburan lagi, pekerjaan harus irit-irit, kemudian jangan mengembangkan usaha. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau Tuhan memanggil untuk kita secara pribadi menjadi lebih luar biasa, maka Tuhan komitmen. Maka Tuhan komitmen, amin. Nah, itulah sebabnya tema saya pagi hari ini adalah mengupgrade level hidup kita. Mengupgrade level hidup kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang saya akan mengajak kita menemukan pesan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3, saudaraku, ayat 10 sampai ayat 17. Ya. Ayat 10 sampai ayat 17. Mungkin banyak penafsir ini meletakkan dalam hubungan komunitas. Tapi saya mulai dulu meletakkan ini berkaitan dengan panggilan-panggilan personal, pribadi, sebagai yang penting di mata Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Oke, saya sambil setting ini karena gelap terang ya, jadi saya harus kontrol juga ya, saya kira ini berhikmat juga. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17, semua sudah menemukan? Amin? Amin? Ya, oke, yuk kita baca firman Tuhan, saudaraku. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kan hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang, lihat bahasa individu per orang, saudaraku, bagus sekali, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu, sekali lagi personal situ, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ibu bapak dikasih Tuhan, umumnya teks ini dipahami dalam konteks orang percaya dalam komunitas. Ya. Tapi saya lebih fokus kepada sebenarnya ini lebih banyak berbicara individu pribadi orang percaya. Yang memang nanti kemudian orang percaya di antara orang percaya. Tapi Paulus mau memberitahukan tentang betapa pentingnya untuk setiap orang percaya. Dalam pasal sebelumnya diberitahukan bahwa ada orang Kristen, pasal 3 ayat 1 sampai 9, bahkan pasal 2. Orang itu dibedakan menjadi 3, kalau orang Kristen menjadi 2. Ya, manusia di dunia ini dalam kacamata Paulus dipimpin Roh Allah itu ada 3. Orang yang belum percaya Yesus Kristus itu namanya manusia natural. Alamiah, ya, alamiah. Di situ dipakai istilah psikukos, ya. Kalau sudah lahir baru, tapi masih duniawi, ini sarkinois, ya. Antropos sarkinois. Jadi manusia didiami Roh Allah tapi kedagingan. Nah, kalau sudah percaya Kristus dan hidupnya makin terus serupa Kristus, hidup dalam kekudusan, maka itu manusia pneumatikos. Nah, yang dibahas oleh Paulus dalam 1 Korintus, betul ada kekacauan dalam jemaat, tetapi dimulai dari pribadi-pribadi.
Dan itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lebih melihat 1 Korintus pasal 3, ini lebih banyak Paulus berinteraksi dengan jemaat yang sudah dihargai, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Kristus masuk dalam komunitas jemaat, termasuk saudara. Penting untuk kita memandang bahwa kita ini satu persatu penting. Satu persatu adalah bagian dari bangunan besar, tapi sebelum menjadi bangunan besar, maka penting untuk membangun diri sebagaimana firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membangun, ya memang kita selalu harus yakin bahwa hidup kita ini berarti. Hidup kita berharga. Banyak orang sukses tapi nggak tahu harga hidup, maka kecewa, capek, lelah. Saya membina ada seorang yang memang mencapai prestasi di masa mudanya, saudara. Ya, dia raih ini, raih itu, prosesnya bagus, cepat. Tetapi ketika dia tidak tahu nilai tujuannya, dia maskul juga. Apalagi yang ku capai ini? Semua aku bisa kerjakan, prosesnya bagus. Tapi ketika kehilangan nilai, dia kecewa dan kadang dia lelah. Saya mau jadi orang biasa saja. Ibu bapak dikasih Tuhan, kita mau memandang diri kita sebagai orang percaya yang bernilai per pribadi. Makanya sampai hari ini saya percaya bahwa tidak boleh ada orang Kristen yang disia-siakan, dibuang dan didoakan untuk cepat mati. Ya, mohon maaf ini, saya serius. Entah saudara ada yang buka panti asuhan untuk panti jompo, kalau boleh yang datang ke situ orang tidak percaya. Tapi kalau ada orang Kristen dan mamanya Kristen, ya, saudaraku dititipin, ya kan? Wah, saya agak takut ini. Apakah betul-betul melihat bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan untuk dikembangkan, setua apapun, sesenior apapun. Wah, Pak Mika ongkosnya besar, kalau sudah 80 tahun saya harus begini, harus begitu, 70 tahun. Nah, ini karena mindset kita tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saya merawat ibu di rumah, merawat mertua, ya enggak apa-apa, babak belur itu pengorbanan kayu salib, kan gitu ya. Itu wajar, ya kan? Karena bagi saya setiap pribadi, setiap saudara berharga, dan itulah sebabnya surat ini ingin menegaskan dulu, setiap orang dalam jemaat dalam tubuh Kristus harusnya terus mengalami upgrade level. Lihat saudara, bagaimana kita bisa terus naik? Ibu-ibu, bapak-bapak, encim, oma, opa, ya, yang sudah tidak muda lagi. Ya, saya senang Pak Pur itu pakai istilah lebih lembut. Ya, kalau sudah lihat sepuh itu bahasanya sudah tidak muda lagi. Kalau di Jawa sana agak kasar kadang. Wis tuwek, wah, nyakitkan saudara, menghancurkan harga diri itu saudara. Padahal kan masih bisa tanda penghargaan itu. Saudara, di sini ada 3 hal menarik sebagai orang percaya. Yang pertama, saya yakin saudara dalam porsi, dalam keadaan yang mungkin beda-beda, terbatas, masing-masing spesial. Dan bisa lebih naik lagi. Pertama, kalau berpikir apa? Pertama, kalau kita terus memikirkan prosesnya. Kalau sedikit agak ke barat-baratan saudara ya. Ya, cultivate. How to cultivate, bagaimana mengerjakannya. Paulus berkata di situ, aku ahli bangunan meletakkan dasar sebagai rasul meletakkan dasar, dasarnya Yesus itu sendiri. Enggak ada dasar lain, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana tiap-tiap orang. Berarti setiap jemaat, setiap anggota jemaat di Korintus, dan kita juga, setiap orang, tidak rombongan orang, tidak berdua-dua orang, tidak bertiga-tiga, tapi setiap orang mesti memperhatikan bagaimana membangun, how to do, how to cultivate. Nah, ini persoalannya mengapa kita nggak berkembang, karena kita lebih banyak memikirkan bagaimana mendapatkannya.
bukan bagaimana mengerjakannya. Amin. Amin. Coba saudara kalau dengar orang dapat sesuatu senang. Tapi kalau saudara dengar orang mengerjakan sesuatu susah payah. Kita tunggu aja hasilnya. Kan gitu. Padahal sebenarnya jauh lebih mulia memikirkan proses dan pekerjaannya daripada sekedar memikirkan hasilnya. Kalau saudara hanya memikirkan hasil, demi hasil, bisa memanipulasi cara dan pekerjaan. Ya, tetapi kalau saudara memikirkan bagaimana saudara mengerjakan, itu penting. Ya. Kebanyakan kita mungkin tinggal mengkopi orang lain, apa yang dikerjakan saya ikutin. Tapi saya percaya Tuhan dengan sikap saudara spesial, saudara unik di hadapan Tuhan, maka cara unik juga membangun saudara untuk bisa mengerjakan. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, makanya jangan sekedar hanya pengen dapat, ya toh, pengen mengerjakan, itu penting ya. Paulus jelas sekali. Perhatikan itu, perhatikan. Dan ini menarik, perhatikan bagaimana. Jadi bukan sekedar lihat apa yang sudah dikerjakan, tetapi perhatikan. Kata ini mendapatkan stressing di situ. Ini artinya memang hidup itu proses, hidup itu berkarya, hidup itu mengerjakan. Pak Mika, Om gitu ya. Biasanya kalau pendeta di lingkungan Pentakosta dipanggilnya Om. Walaupun sudah tua pun tetap Om, ya. Muda sekalipun Om, ya, pendeta 20 Om. Sudah enak jadi pendeta, sudah Om. Ibu bapak dikasih Tuhan, mari kita merenungkan. Dan kita jangan bertanya, Pak, Om, saya kan sudah tua, ngerjain apa? Masih banyak bisa dilakukan untuk oma-oma, encim, opa-opa. Ya, jangan, saya tegaskan ini di Sinai juga ya. Jangan ada kata sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya hidup menjadi objek penderitaan, objek derita. Loh Pak, kan memang yang sepuh-sepuh di kitab itu kan suruh diperhatikan, iya. Tapi bukan berarti full objek penderitaan. Ya, lihat itu si Kaleb itu, usia 80 tahun masih berani terima tantangan. Biarkan aku tinggal di sekitar Hermon, ya, di pegunungan itu. Saya punya pengalaman. Mungkin kalau tahu dirilah Kaleb, ya kamu sudah tua, enggak. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya selalu ingin belajar menghargai orang tua sekalipun, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, Pak, dia sudah tinggal tidur saja, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa kerja, ya sudah, diolah senyumnya. Ya, sudah begini, ya dipanggil, dibawa sukacita, pasti senyumnya lain. Aduh, makasih kamu datang nak, senyum saja sudah membuat kekuatan bagi yang malas. Ya. Saya punya mertua itu jatuh, dia mobilitasnya tinggi, sudah hampir 80, sekarang pakai kursi roda. Dia masih kiring keluar, saya bantu nggak mau. Ya. Apakah ini sisa workaholic? Maksudnya memang ada wanita yang workaholic ya. Itu kadang sebenarnya problem daripada kemurnian. Biasanya orang-orang yang sakit hati itu biasa lahirnya menjadi, tumbuhnya menjadi workaholic. Dia tuntun, dia cuci piring, luar biasa ini. Biar juga menjadi teladan anak-anak, saya bilang gitu. Kita pikir ya sudah lama, cicing-cicing wae, duduk-duduk, nunggu pemanggilan urutan berapa, itu kan menyakitkan soalnya. Saya tegur ada seorang hamba Tuhan muda, menasihati mertuanya balik ke Cimahi. Bapak sudah sepuh, stres-stres lagi udah duduk di sini. Terus saya berharap Bapak menyelesaikan kehidupan di sini. Kata menyelesaikan itu udah menyakitkan. Bapak saya sudah pesen tanah di daerah Ciranjang. Jadi nanti Bapak ngaturnya sama, waduh. Bung, itu melukai, itu mempercepat. Beda kan, Pak, kamu sudah sepuh, tapi aku berharap nasihatmu, kata-katamu, senyummu, itu tetap berkat. How to do, how to cultivate, bagaimana mengerjakan, ini persoalannya.
Jadi yang sepuh juga jangan bilang enggak bisa naik upgrade, saudara ya. Mungkin fisik sudah enggak bisa di-upgrade. Ya, mau di-build up pun sudah susah. Tapi jangan lupa pikiran, hati, doanya masih bisa lebih luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Yang kedua, saudaraku. Ya, untuk upgrade level maka harus ada pikiran apa? Berpikir, memperbaiki, meningkatkan. Saya nggak tahu ini bahasa Paulus itu dari yang bagus kok yang jelek. Mungkin ini sebuah sindiran karena jemaat Korintus yang sudah lumayan respon pada berita Injil itu memang bobrok. Tidak ada jemaat yang lebih parah kesaksian dalam surat-surat selain jemaat Korintus. Saya pernah bilang ini jemaat paling brengsek di Perjanjian Baru. Ya, persaingan, jatuh menjatuhkan, sohong, apa itu istilah sekarang itu ya? Ya, songong ya, rupanya hafal ya. Oke. Songong terhadap kapasitasnya. Keliru kalau kasih karunia untuk persaingan, untuk songong. Keliru, ditegur Paulus. Ada percabulan, ada kecurigaan terhadap hamba Tuhan. Ngaco ini saudaraku. Ini paling parah. Itu sebabnya Paulus memberikan ilustrasi menarik. Entahkah orang membangun dengan emas, perak, dan merosot kepada jerami. Ya, bahasanya dari positif kepada yang terburuk. Barangkali ini memang menyentil kondisi jemaat Korintus. Saya tangkap aja hal yang kedua. Saudara dan saya yakinkan saudara, sesepuh apapun, sesenior apapun, kita masih berpikir untuk mengupgrade lebih baik, mengimprove. Ya. Mari kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih mulia. Karena itu bukan hanya kesadaran setelah lahir baru, sedangkan manusia alamiah saja buka usaha, buka pekerjaan, selalu berpikir lebih mulia. Saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa kita tidak berpikir begitu? Ya, ya ini memang kita diracuni oleh budaya. Yang penting sudah jadi, yang penting sudah selesai, yang penting seperti kemarin, nggak kelewatan jam, nggak kelebihan. Betul nggak? Kita ini kalau sudah diberikan petunjuk kan hampir mengerjakan sesuai petunjuk, dan saya tidak mau berpikir rumit-rumit. Ya, betul nggak? Jarang kita duduk diam dan berkata apa yang kulakukan, apa yang bisa saya perbaiki, apa yang saya bisa tingkatkan dari jerami, rumput kering, kayu, dan sampai emas. Saya kira Paulus juga tidak sedang, oh lumayan kalau kamu sudah di atas jerami lumayan, di atas rumput kering yaitu kayu lumayan. Tapi saya kira Paulus dalam semangat mengerjakan itu mbok mengarah yang lebih mulia, lebih baik, dan paling bernilai. Ya. Lah bagaimana kita bisa membuat dan memikirkan lebih bernilai kalau kita tidak pernah menyadari betapa hidup kita bernilai dan betapa hidup kita dibayar dengan harga. Tadi bagus sekali ya lagu tadi. Yang kedua barangkali. Kita ini hanya ingat karya tak bernilai Tuhan itu waktu Paskah. Jarang sepanjang hari kita memikirkan kita ditebus dari tak bernilai menjadi sangat bernilai untuk bergerak pada orientasi yang paling bernilai. Saya senang Max Lucado dalam buku kepemimpinan, dia bilang, memang kita dipanggil dari apa adanya, tetapi tidak mungkin kita terus hidup seadanya. Memang kita dipanggil dari banyak kekurangan, tapi jangan sampai kita mengembangkan hidup ini hanya cukup dan kurang dikit nggak apa-apa. Kita ini memang kebanyakan memaklumi. Ya, kalau sudah ingin yang baik gagal ya
bersyukur ada maksud Tuhan. Tetapi jangan keburu terus apa-apa, kurang dikit dimaklumi, lama-lama kurang dikit menjadi kebiasaan. Betul nggak? Ya kalau kurang dikit sadar besok bertobat lebih baik lagi, kan itu ya. Ini bukan masalah sekedar hidup dalam konteks mengambil bagian dalam pelayanan bersama, tapi dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi pertama bagaimana berpikir mengerjakan, tidak hanya proses, tidak hanya hasil. Bagaimana memikirkan lebih baik. Sebenarnya kan pikiran lagi bahwa lebih baik. Ya. Hasil itu dampak dari berpikir lebih baik. Hasil itu dampak dari berpikir lebih baik. Improvisasi. Ya. Kalau saya sederhanakan, ya mungkin bagi telinga-telinga teman-teman yang masih muda, yang suka kuliah, cultivate, upgrade, dan yang terakhir Ibu Bapak dikasih Tuhan, ini paling kunci dan ini ditegaskan berulang-ulang. Dan saya merasa inilah nilai penting yang menjadi dasar saya percaya kita bisa lebih baik, lebih luar biasa, upgrade level kita, walaupun situasi seperti ini. Ya, jangankan kita percaya Kristus, dalam hukum alamiah saja tekanan mengeksplor kapasitas lebih baik. Rata-rata orang yang mengalami tekanan persoalan akan lebih potensi menghasilkan yang lebih baik. Orang yang tidak pernah dapat tekanan melumpuh kapasitasnya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, yakinlah bahwa mindset dalam Kristus, manusia baru, mindset berpikir lebih baik. Ya, saya selalu katakan jangan sampai menjadi orang Kristen puluhan tahun, hidupmu di luar maupun hidupmu dalam peranan gereja, tidak ada perkembangan sedikit pun. Selamat sih pasti, tapi hidup berkembang tidak, sayang banget. Ya, amin, amin. Ya, Oma ya, yang duduk di sana ya, Pak ya. Rambut boleh putih, ya kan? Oh, sekarang yang putih bisa dicat itu artinya kan berkembang. Enggak jadi segini, saudaraku. Ya, Paulus bilang, entah orang membangun. Jadi tidak hanya sekedar bekerjanya, mengerjakannya, tetapi juga arahnya. Ya, arahnya. Yang terakhir, saudaraku, ini kunci. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, rupanya sebenarnya bukan bicara lebih baik kelihatan, tetapi lebih berkualitas. Ya, jadi karya itu bukan sekedar lebih besarnya, tapi lebih berkualitas. Menarik sekali. Ketika Paulus memberikan gambaran jerami, rumput kering, kayu, permata, perak, lalu kemudian dikaitkan dengan jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi saya kira masalah kualitasnya bukan besarnya. Sungguh saya baca dari PL ke PB, bahkan kekristenan pun masalah jumlah orang percaya besar bukan karena banyaknya yang diinginkan, kualitasnya. Apa gunanya kalau banyak jemaat, banyak anggota besar, gereja mega church, tapi di dalamnya bukan orang yang berubah dan diperbaharui. Ya, bisa menjadi pembunuh. Nah, ini saya kira kasus yang hari-hari ini itu sedang menimpa Indonesia itu hanya ingin membuktikan, syukurlah ada orang yang berlabel Kristen, tapi akan terbukti mana Kristen sungguh-sungguh, mana Kristen yang ngisi presensi atau absensi di gereja. Saya sih bersyukur biar ketahuan. Ya. Wah, malu orang Kristen. Dia mempermalukan Yesus, tapi Yesus tidak malu, kita tidak harus malu karena kita diajak untuk melihat sebuah situasi. Ya. Jadi pada bagian ketiga adalah kalau kita meningkat, kita mulai dulu dengan sebuah apresiasi. Cultivate, upgrade, kemudian appreciate. Ya, Pak Mika bergaya bahasa Inggris. Ya. Memang hari-hari ini undangan kebanyakan berbahasa Inggris. Saudara. Mohon maaf ya, tapi nanti saya terjemahkan. Ya. Kalau enggak nanti buka translator, Google Translator. Ya. Kapan tuh diundang? Worship through hardship. Wah, keren ya saudara. Loser become winner. Wah, banyak bahasa Inggris ya. Mungkin orang-orang muda memang
kita semua sedang mengarah ke situ dunianya global. Mari perhatikan, jelas dalam 14, 15, 16, 17 ini dasarnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Lo tadi bicara how to do, how to work, bagaimana bekerja, kemudian bagaimana meningkat kualitas, langsung ditusuk kepada ini dasarnya. Apresiasi dulu. Kalau saudara tidak mengerti dirimu, siapa dirimu, apa kekuatan kekal dalam dirimu, saudara tidak akan melakukan hal-hal yang lebih luar biasa. Ya, dikatakan, tidakkah kamu bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Bahasa ini sangat familiar dengan orang PL. Begitu mendengar bait Allah, Tuhan hadir, hadiratnya hadir, kemuliaannya memenuhi Israel. Konsep yang sama sekarang ditaruh dalam kehidupan orang percaya. Kamu adalah bait Allah. Bukan hanya status, tapi pribadi yang maha kudus, tinggal, tinggal tetap dan bertahta dalam hidupmu. Pasal 6 diulangi lagi ayat 19-20. Dalam dirimu adalah bait Roh Allah. Paulus memberikan dentuman-dentuman serangan, kamu tidak mungkin mengerjakan, kamu tidak mungkin membuat lebih baik lagi, kalau kamu tidak menyadari bahwa dirimu adalah bait Roh Allah. Saudara, itu sakral loh saudara. Kita itu sakral. Mau di gedung gereja, mau di luar gereja, saya mau beritahu, saudara itu manusia sakral. Ada amin saudara? Ada amin? Jadi mau di gedung gereja, mau di luar gereja, saya katakan. Nah, ini memang salahnya di dunia kekristenan ya, Protestan itu hanya percaya sakramentum itu dua. Sakramen itu apa? Baptisan dan perjamuan. Lupa bahwa seluruh hidupnya sakramentum. Ya, kita kudus. Masa memalukan Tuhan, ini bagus sekali. Jadi kalau saya membimbing orang mau menikah, pemuda mau menikah belakangan karena adik saya tidak menikah, belum menikah sorry. Siapa tahu ada yang tanya silakan setelah khotbah ini ya. Adik saya pendeta sekarang take over karena bapak saya sudah meninggal, ibu sudah sangat sepuh, dia mendampingi. Ya, jadi kalau ada pernikahan itu saya yang suruh membimbing virtual. Ya minimal 8 kali lah gitu ya. Kemudian setelah itu kadang saya diundang pulang untuk mendampingi pemberkatan. Karena mungkin nggak afdol kali ya, kalau bujang memberkati yang mau menikah ya kan. Mungkin ungkapannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai pengalamanku. Gitu kan. Saya selalu bilang begini, kepada setiap calon pasangan ya, saya tanya, siapa dirimu? Begini-begini, nama, asal. Terus, apa dirimu di hadapan Tuhan dulu? Kalau kamu belum bisa mengenal dirimu dengan benar dan berharga di mata Tuhan, kamu belum layak menikah. Karena saya yakin kamu tidak akan menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai. Jadi penginjilan dulu. Ya. Terus saya yakin kamu manusia sakral. Kadang Pak Mika memang ngeri saudara kalau udah ngomong ya. Ya karena kalau saya sama orang yang lembek-lembek gitu agak tegas, tapi kalau tegas sentuhan hati, bertobat ya. Kalau kamu belum mengalami dan merasakan betul bahwa hidupmu, dirimu adalah sakral karena bait Allah, aku yakin dan aku jamin, dirimu saja tidak kau hargai, apalagi calon pasanganmu. Saya suruh pulang, sebelum kamu menyadari siapa dirimu dengan benar berharga di mata Tuhan, bahwa kamu bait Allah, jangan buru-buru menikah, masih bisa ditunda 1-2 tahun, enggak usah geblet ya, enggak usah ngebet saya bilang gitu. Karena akan menghasilkan perkelahian yang tidak ada dasar. Amin. Luar biasa Paulus ya. Kita bisa upgrade level lebih luar biasa dalam berbagai hidup saudara. Kalau saudara dan saya benar-benar menggarisbawahi dan memegang dan ada kesadaran, saya yakinkan saudara, ibu bapak, tua, muda, kecil, besar, di sudut sana, sudut sini, di tengah. Anda dan saya, kita semua, tempat spesial Tuhan hadir.
tempat spesial roh Allah, roh kekudusan menguasai hidup kita. Ya. Kadang kita berdoa untuk Tuhan mengubah orang lain. Kadang kita berdoa untuk Tuhan, saya mau mengerjakan sesuatu, tapi sebenarnya kita belum menemukan dan menyadari siapa kita di mata Tuhan. Maka saya terus berdoa, Tuhan, panggilan saya tidak hanya how to do, how to improve, bagaimana mengerjakan dan mengembangkan pelayanan mengajar. Tapi paling dasar saya secara pribadi harus terus berkata dalam hati saya milik Kristus, saya bait Allah, saya manusia sakral. Dan semua mahasiswa di depan saya makhluk sakral. Karena roh Allah. Ya. Mau mengajar sampai keluar busa di sini, kalau orang yang saudara ajar belum menyadari dirinya, tidak akan pernah berkembang. Kita menghabiskan banyak waktu, uang, dana, dan tenaga. Ya. Yuk, Ibu Bapak dikasih Tuhan, BBM boleh naik, dan segala efek bidang kehidupan boleh naik. Tapi firman Tuhan, bekerja dari sejak zaman itu melewati masa-masa sulit, tidak akan pernah diubah teks ini. Ya, kita dipanggil untuk bagaimana setiap kita mengerjakan, bagaimana kita terus mengembangkan, dan bagaimana kita menghargai Tuhan. One day, dalam kata hari akhir tadi, satu single hari, segala pekerjaan kita akan diuji. Bukannya saudara yang takut, saya sebagai hamba Tuhan juga takut, saudara. Emangnya ngomong keras begini tenang-tenang, bergumul juga. Apa saya sungguh-sungguh, apa saya menghargai roh Allah dalam hidup saya? Saya kadang juga berdoa, juga berkata, Tuhan maafkan saya. Dan saya buru katakan terima kasih buat pengampunanmu. Ada banyak hal yang saya kadang juga kelewatan, kurang, saudaraku. Tapi kesadaran untuk pulih, upgrade, dan berkembang selalu bermuara di situ. Biarkan roh Allah terus bekerja dalam hidupmu, maka upgrade level dalam situasi yang bikin sebel ini barangkali bukan persoalan. Amin. Hargai hidupmu pribadi demi pribadi. Ya, bukan orang yang menghargai saudara, suami, istri, anak. Yang paling menghargai saudara adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sampai berkeputusan untuk membuat kita baitnya, sehingga kita manusia sakral. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami, jemaat-Mu Hermon dari mulai pagi hari tadi ya Tuhan, sampai pada jam saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai semua para pelayan-Mu untuk kami semakin ya Tuhan mengasihi Tuhan, dan juga kami semakin bersemangat terus berkarya untuk kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dan juga bagi keturunan kami ya Tuhan, anak maupun cucu yang masih studi ataupun sudah meniti karir, Tuhan berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin tidak sempat bersekutu di tempat ini, yang terganggu kesehatannya, Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah pada pagi hari ini, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan, Bapa, kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha Tahu, Tuhan mencukupkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan youth dan dewasa muda, di mana pada bulan Oktober mereka akan mengadakan seminar. Tuhan menolong setiap kegiatan youth ya Tuhan dalam penjualan makanan setiap minggu. Sekiranya jemaat Tuhan dapat mendukungnya, sehingga semua rencana ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal di tempat ini.
Tuhan menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi dengan staf kementeriannya dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, supaya kami juga dijauhkan dari pemaparan virus corona, dijauhkan dari bencana alam dan lain sebagainya ya Bapak. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya.